Hi Greeners, pada room investigation malam ini, salah, Green ya. Green investigation. Awas loh ini dimasukin, jangan. Hi Greeners, pada Green investigation malam ini, gue kedatangan narasumber. Ya pokoknya kalau kalian nih pecinta naik-naik gunung, pasti kalian udah tahu nih siapa yang bakalan jadi narasumber gue. Dan tak mungkin kalian nggak kenal. Nah, ada mamen gue nih. Halo. Mamen, Baik. gue gimana? Sehat bang. Sehat. Sehat. Wah, thank you ya udah ada di studio Green yang begini adanya. Mantep sih. Gue berasa diinterogasi nih. Oke bro, malam ini katanya lo mau cerita Iya. tentang apa nih, pengalaman lo atau Ini sih cerita yang bakal gue angkat waktu pendakian di Argopuro bang. Gunung Argopuro ini berada di Jawa Timur. Dan dia itu salah satu trek pendakian gunung yang bisa dikatakan jalur terpanjang di Pulau Jawa. Karena makan waktu 4-5 hari dalam melakukan pendakian tersebut. anjir, jalannya doang? Jalannya doang. Nah ini Aman kan? aman. Kadang gitu. Karena kalau lu lihat di belakang lu ini, itu ada kamar mandi yang sengaja gua tutup sama Erik karena sering banget di sini ada interaksi. Dan kata Serius? Erik, serius. Dan di kata Erik, ini ada 18 penghuni yang ada di kamar mandi. Di kamar mandi tuh. Di kamar mandi. Anjir. Wah, makin horor nih cerita nih ya. Itu dia. Makanya gua tutup Oke. kamar mandi. Nah, lanjutin cerita lu, bro. Dan pendakian, ini kita lanjut ya. Ya. Pendakian pada saat itu memang gua nggak ada rencana tuh bang ke Argopuro. Karena memang tujuan gua pada saat itu ke Gunung Kerinci. Gunung Kerinci itu ada di Sumatera. Dia salah satu puncak tertinggi di Sumatera dan salah satu Seven Summit Indonesia. Kenapa gua nggak jadi ke Kerinci? Karena memang pada saat itu Gunung Kerinci statusnya tutup. Dan akhirnya gua alihkan ke Gunung Argopuro. Kenapa tuh gitu? Karena statusnya ada. Statusnya. Iya, karena memang kalau Taman Nasional kan Oh, iya. kalau nggak salah pada saat itu apa gue lupa ya. Pokoknya statusnya tutup lah, udah lumayan cukup lama ini tahun 2018. Dan akhirnya gue alihkan tuh naik Gunung Argopuro. Nah, naik Gunung Argopuro ini sebenarnya nggak ada rencana dan ini menjadi rencana dadakan. Iya. Dan gue memilih Argopuro karena salah satu gunung yang kayaknya dari Jawa Barat sampai Jawa Timur yang belum kita naikin Argopuro nih. Yaudah kita gas Argopuro. Dan pada saat itu memang gue buta jalur pendakian Argopuro. Jadi gue punya spare waktu 1 minggu untuk mempelajari karakteristik si Gunung Argopuro ini. Dari jalur pendakiannya, terus medannya seperti apa, Iya. sampai larangan-larangan dari gunung tersebut. Ternyata banyak banget. Nah, Gunung Argopuro ini salah satu gunung yang keindahannya menurut gua luar biasa bang. Karena di tahun itu gua masih menyaksikan di depan mata kepala gua burung merak jalan warawiri. Itu gunung yang langka nggak sih? Burung yang langka. Nah, di Argopuro salah satu habitat mungkin pada tahun itu yang masih cukup banyak lah. Dan tidak cuman hanya habitat yang kaya dan indah-indah, juga pemandangan di Argopuro itu wah luar biasa. Tempat sejarahnya banyak karena di situ juga memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi tuh di Argopuro. Akhirnya kita udah menyusun semuanya tuh matang, kita berangkatlah tuh ke Argopuro. Udah gimana Pak? Kita lagi ada di Cirebon. Kita mau kemana nih kita? Oh, mau ke ini Semarang. Wilujeng Sabar. Surabaya. Jembatan Gade Pelanggan Sebur Ini loh, Kertajaya. dari pagi gua kena Perjalanan rokok. panjenengan sampun dugi dumateng Ngejar-ngejar kereta. Cirebon Perujakan. Sadurunge panjenengan mangga barang bak tani dicek malih. Pilih wonten sing kekantun. Matur kesuwun. Lu berapa orang? 3 orang. 3 orang? Tim gua besok pagi tuh. Oh. Gua, Nardi, Mamange tuh. Kita jalan tuh bertiga ke Argopuro. Iya. Nah, di perjalanan ini gue masih tetap mempelajari karakteristik si gunungnya itu tuh. Medannya, jalurnya, bahkan yang tadi gue bilang sempat ada larang-larangan tertentu di gunung tersebut. Gue pelajarin selama perjalanan sambil menggali informasi lebih dalam tentang Argopuro. Karena gue naik kereta itu dari stasiun Senen
tujuannya ke Surabaya dulu tuh. Nah di Surabaya ini gue benar-benar ketemu sama orang yang random sih sebenarnya, lagi nongkrong di warung kopi. Terus ditanya, Mas mau kemana? Mau naik gunung, gunung mana? Gunung Argopuro. Wah saya pernah tuh ke Argopuro. Akhirnya gue dapet informasi lagi tuh dari dia. Jadi sepanjang perjalanan gue ke Argopuro itu banyak dapet informasi lah. Akhirnya singkat cerita sampai di Surabaya udah, kita lanjut perjalanan ke Banyuwangi. Jadi tujuannya ke Banyuwangi, kita turun di Besuki. Memang perjalanan itu memakan waktu lumayan cukup panjang dan lama tuh bang. Udah gitu kita beberapa kali transit kendaraan umum dan nggak tahu ya gue ya. Mungkin karakteristik kendaraan umum di sana tuh beda sama di Jakarta. Bedanya? Beda bang. Bedanya kalau kita pukul mundur era di Jakarta itu tahun-tahun 2000-an kan masih banyak calo, copet, orang iseng sana sini. Nah di 2018 gue nemuin karakteristik itu ya di perjalanan gue dari Surabaya ke Besuki itu. Kira sampai lah tuh dengan beberapa drama di dalam bis, dioper sana sini. Bahkan sampai pada saat itu gue hampir kena kecopetan juga tapi nggak kena tuh. Modus lah ibaratnya modus. Nggak kena akhirnya. Sampai kita di Besuki. Nah di Besuki ini kita langsung menuju ke base camp Mbak. Kita waktu itu lewat base camp Baderan. Lintas Bermi. Dan itu makan waktu sampai 5-6 hari. Tumben nih. Biasanya lama. Nah, Kalau ada suara gini nih, nah itu. Iya. Ngeri juga nih, studio horor juga nih. Oke, gue lanjut bang. Oke. Dari Besuki sampai base camp, Ah. kira singkat cerita sampailah base camp. Nah di base camp ini, gue bertanya tuh sama pihak base camp. Pertanyaan sebenarnya simple. Pak, di sini di gunung-gunung lain kan biasanya kalau naik gunung tuh kita dikasih peta pendakian tuh. Iya. Nah di tahun itu di Argopuro via Baderan kita nanya peta pendakian malah disuruh, gue ingat kata-katanya begini. Kalau sampean nggak siap untuk mendaki Argopuro, mending nggak usah naik karena banyak orang-orang hilang di sini sampai saat ini belum ditemukan di gunung ini. Dan di Argopuro ini nggak ada peta pendakian. Anjir. Gila gak tuh? Nah, lu naik gunung yang belum pernah naik gunung, yang belum lu naikin, tiba-tiba lu naik, lu nggak dikasih peta pendakian, dan di malam itu gue mempelajari semua jalur pendakian Argopuro melalui peta buta. Peta buta itu gue punya basic untuk navigasi darat kan, dan gue pelajari pada malam itu. Oh gini. Kira malam itu gue meeting tuh bang, gue bertiga, gue Mange, Nardi di base camp tuh. Gimana ya Blay, kita lanjut emang enggak? Lanjut lah. Ya udah, gue matengin nih. Akhirnya manajemen logistik, waktu, bahkan pendakian itu gue perhitungkan secara matang banget pada saat itu tuh. Mata air 1 nyampe jam 3 itu lanjut mata air 2. Kalau jam 4 nyampe mata air 1 itu nggak usah, mending ngecamp di situ, nggak boleh sama dia. Kena malam. Ke mata air 2 itu dari mata air 1 ke mata air 2 itu 3 jam, itu paling lama 3 jam. Kita meeting malam itu kelar, tibalah pagi. Nah di pagi ini gue sarapan bang. Jadi di base camp itu ada kayak warung warga lokal. Gue sarapan. Dan di sini aneh nih, warga lokal ini bilang, Mas nanti kalau naik gunung Argopuro di pos 2 usahakan jangan berhenti. Loh kenapa? Katanya jangan berhenti aja, dia nggak ngasih alasan. Dari situ gue langsung notice tuh, wah ada something nih. Karena sebelum menaikkan gue beberapa kali baca artikel tentang larangan di Argopuro, terus mitos-mitos seperti apa. Oke, akhirnya gue memperpanjang tuh supaya nggak tersugesti gue bang. Kira bla 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 bla, kita prepare untuk naik gunung Argopuro. Naiklah tuh itu sekitar jam 8 pagi. Hari pertama mendaki Argopuro, tujuan kita adalah pos mata air 1 untuk di camp pertama tuh. Jalan lah sampai pada akhirnya tiba di jam 12 siang kita rehat. Teng teng tong teng 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 tong teng tong teng. Amazing, Wih, porter ya mas. mantap. Nah, setelah habis rehat itu kita lanjutin perjalanan lagi. Di sini nih, unik bang nih. Jalur pendakian Argopuro pada saat itu
memang lagi musim cacing tanah. Cacing tanahnya itu gede-gede bang, panjangnya segini nih. Anjir, itu bukan cacing itu mah. Cacing. Gabus itu. Iya serius. Segini? Sebelah segini-gini. Wow. Dan itu ada di jalur pendakian, melimpah gitu. Jadi ketika lu lewatin, lu nginjek cacing itu darahnya kuat. Jadi gue kayak berjalan di jalur darah gitu, gue injek cacing darah. Dan cacingnya bukan 1-2 kali, emang banyak gitu, ratusan cacing kali. Dan memang itu jalur satu-satunya yang harus kita lewatin. Tapi nggak berbahaya ini. Nggak bahaya, tapi ya gimana, lu injek darah semua. Iya, darah. Udah, anjir nih kayak jalur darah gue lewatin nih. Udah tuh kita lewatin lumayan cukup panjang sih, berapa meter gitu. Ya 10 meteran lah jalur itu kita lewatin. Tibalah kita di pos mata air 1 itu jam sebelum maghrib, jam 5:30. Nah, disinilah titik awal pertama kita ngalamin kejadian yang aneh. Anehnya dalam artian ya nggak masuk akal lah. Di sini sumber mata air 1, jalur Argopuro via Baderan. Kalau lu daki lewat Baderan, lu bisa ngecamp di sini atau di sumber mata air 2. Sebenarnya untuk lewat jalur Baderan ini lu nggak usah khawatir untuk membawa pasokan air sebanyak-banyaknya. Kita diriin tenda, kita bagi pekerjaan lah kalau disebutnya tuh. Lo yang masak, diriin tenda, ada yang ngambil air. Jadi pos mata air 1 itu ada mata air bang. Salah satu mata air, sumber mata air lah. Nah, gua pada saat itu ditugasin sama anak-anak, memang job gua ngambil air. Dan itu jam 5:30 sore menjelang maghrib. Dan mata airnya itu berada di, kalau bisa digambarin, di jurang lah ibaratnya. Jadi gua harus turun ke bawah, melipirin beberapa jalur, dan itu ada di titik paling bawah mata airnya. Nah, pos mata air 1 itu di atas. Dan itu jaraknya kurang lebih 10 menit lah. Dengan kontur medan yang basah dan agak sulit juga pada saat itu. Gua akhirnya ngambil air di situ ditugasin. Jalan lah gua sampai tiba itu kalau nggak salah udah mau maghrib lah. Nah, di sini setahu gue ya, di jalur pendakian Argopuro itu di hari itu nggak ada pendaki lain selain gua. Bertiga. Dan gak ada lagi. Dan memang di base camp gak ada lagi pendaki. Gua turun ngambil mata air. Nah, kalau kita turun dari atas, kalau misalnya tangga nih bang ya, ngeliat ke bawah dong. Lihat ke bawah. Otomatisnya. Iya. Nah di situ gue ngeliat ada pendaki. Wah anjir ada orang. Dan gue nggak notice kalau lah ini kan yang naik gue doang ya. Gue belum mikir ke situ tuh. Belum mikir ya. Gue turun ke bawah, ada orang, gue seneng nih. Wah anjir ada orang, seneng lah gue mau maghrib juga kan. Turun ke bawah, blat. Jadi jalurnya agak melipir begini bang. Ketika lu sini ngeliat orang, pas ini lu jadi nggak ngeliat, Jadi nggak karena ngeliat. muter tuh. Muter, iya. Nah pas udah sampai titik mata air, anjir nggak ada orang itu, hilang. Padahal lu lihat awalnya. Dari atas ngeliat, jelas banget. Itu pendaki. Berbentuk pendaki Iya, orang bang. bawa tas juga Renzo. Bawa ransel kecil. Dan itu dia lagi kayak ngambil air gitu di mata air. Untuk gitu. Dan gua teriakin pada saat itu karena gue mikir ya udah ada orang. Nggak mikir macam apa-apa gitu. Gue turun ke bawah nggak ada orang, lah gue kaget dong, gue panik, gue cek sekitar. Di sini ada jalur pendakian nggak sih? Setahu gue nggak ada nih jalur, cuma satu-satunya ini jalur setapak nih. Iya. Anjir situ gue merinding, parah. Gue sempat nge-freeze tuh bang, berapa detik lah. Nge-freeze, kagak jadi ngemain mata air gue, lari gue ke atas. Nyamperin anak-anak, ngos-ngosan ya kan, karena memang jalur terjal banget. Iya. Dan anak-anak nggak langsung bilang ke gue, lu kenapa? Gue bilang, nggak apa-apa. Nggak lebih mengedalam, gali informasi tentang lu ngalamin apa di bawah. Karena anak-anak tahu apa yang gue rasain. Nanti aja lah di bawah ceritanya. Karena memang kita terbiasa bang, kalau naik gunung itu kalau misal kita mengalami kejadian aneh di gunung, ya kejadian horor lah atau segala macam, lihat hewan buas segala macam. Kalau bisa jangan ceritain langsung di tempat, karena biar enggak membuat situasi takutnya teman mikir macam-macam, berpengaruh, sugesti jadi kemana-mana. Benar-benar. Ya mereka tahu lah, oh yaudah. Kira malam itu tidur lah tuh bang, tidur nggak terjadi apa-apa. Bangun pagi tenda kita digangguin monyet, habis logistik kita. Nah logistik yang harusnya kita udah perhitungan itu kan perjalanan Cukup kita kan lah ya. Cukup. Akhirnya kita ngepres lagi nih bang. Ngerti gak? Kalau misalkan hari ini kita makan ini, gara-gara dia habisin monyet nih logistik kita, jadi kita makannya di press nih. Habis tuh monyet tuh, anjir monyet kacau tuh pada saat itu. Akhirnya gue perhitungin lagi, kita bla-bla logistik lagi tuh.
Jalan lah kita tuh setelah itu udah kelar semua. Hari kedua tujuan kita ke Cikasur, pos Cikasur. Jalan lah kita tuh. Nah, gue inget dong kemarin ada warga lokal bilang kalau sampai pos 2 jangan berhenti Jangan lama. berhenti. Di situ gue bilang sama anak-anak, Blay, nanti kita kalau sampai pos 2 jangan berhenti. Lu ingat kan apa kemarin? Iya gue inget. Permasalahannya dari pos 1 ke pos 2 jalurnya itu lumayan cukup capek bang. Nah pos 2 itu area yang dimana landai. Kalau kita nggak berhenti sayang. Karena buat istirahat enak nih. Karena di bawah pohon rindang ya kan. Wah, enak banget buat istirahat. Kita jalan lah sampai Juhur, kita sampai pos 2 nih. Juhur sampai pos 2, gue udah nggak menghiraukan apa kata warga lokal. Jangan berhenti lama di situ, kita berhenti lama tuh lumayan. Ya sekitar 20 menitan lah. Nah di situ ini bukan gue aja jadi bertiga, kita nyium bau aroma melati tiga-tiganya. Padahal Nggak ada pohon melati. nggak ada melati. Nggak ada. Dan itu gue notice tuh ke anak-anak, Blay, lu nyium gak sih? Anjir gue nyium lagi. Iya anjir nyengat banget. Gue mikirnya, ya udahlah paling dari ada pohon melati lah sini Iya lah. bener-bener. Terus gue cek sekeliling, kayaknya nggak ada pohon melati dah. Gue speak tuh, gue buang air kecil dulu dah sambil ngecek sekitar. Nggak ada bang. Gue bilang pas gue balik lagi ke anak-anak, lah masih harum tuh. Ya udah tuh, gas kita cabut. Nah, ada lagi drama nih bang. Tujuan kita kan di Kasur ya. Dari pos 2 kita lanjut lagi. Di tengah perjalanan ada rombongan pendaki tuh dari arah berlawanan. Dia mau turun Badran. Ketemulah gue papasan. Dia bilang sama gue begini, Bang, lu punya logistik banyak gak? Buat apa emang? Jadi ada temen gue yang lagi mengevakuasi salah satu pendaki, yang dimana pendaki itu bukan ngalamin sakit, tapi sakitnya di luar nalar. Dan ini dramanya gila sih. Oh, gue bilang kan, oh ada gue. Ya udah tuh, nanti dia nitip kalau lu punya logistik banyak, nanti tolong titipin teman gue ya. Soalnya di mereka-mereka ini pengen estafet, ngelapor ke bawah untuk evakuasi bang. Iya. Karena si orang temennya dia ini yang lagi bawa atau lagi ngobatin orang satu ini nih, nggak bisa buat lanjutin perjalanan karena kondisi dia nggak memungkinkan nih. Akhirnya gue jalan tuh, datang lagi rombongan, ngasih informasi yang sama, bang nanti tolong ya kalau ada logistik lebih kasih teman gue yang ada di Cikasur karena lagi mengevakuasi salah satu pendaki rombongan lain yang ditinggal sama temannya dalam kondisi sakit dan sakitnya di luar nalar. Bentar. Itu ditinggal maksudnya? Ditinggal sama rombongannya. Ditinggal aja gitu. Ditinggal aja. Wah, bukannya setahu gue ya, pendaki itu bukannya lebih apa ya, persaudaraannya itu lebih Harusnya. Oh itu sih parah banget. Iya, mungkin karakteristik orang beda-beda ya bang, atau mungkin dia kurang mendalami segala Oh iya, macam. pantes kalau orang bilang itu, lu kalau mau tahu sifat seseorang Harus naik gunung. harus naik gunung. Dan itu terbukti. Itu sih. terbukti. Temannya ditinggal sendirian dalam kondisi sakit. Dan akhirnya ditemuin sama rombongan orang Malang. Dia total rombongannya ada 50 orang, ditolongin sama mereka. Ditarik mundur, dievakuasi di Cikasur. Sebagian tim orang rombongan Malang turun ke bawah untuk ngasih informasi orang base camp untuk mengevakuasi si korban ini. Nah ketemulah gua, makanya gua dikasih info ke mereka untuk ngasih logistik gua ke temen yang ada di Cikasur karena logistiknya udah habis mereka. Jadi ngandelin pendaki-pendaki lain aja. Oke lah, gua kunci tuh informasi itu. Kita lanjut perjalanan, sampailah di mana kita di Sabana Besar. Nah, Sabana Besar ini yang tadi gue spill, itu sabana yang cukup nyaman banget, indah banget, karena wah gila nyaman banget, kayak surga lah. Lu istirahat di sabana yang luas, hamparan luas, sekeliling lu merah. Ada jalan, wah gila itu indah banget tuh, gue lama tuh ngabisin waktu di situ. Keren banget tuh dia. Ada footage-nya dia. Ada bang, nanti gue kasih dong. Keren banget tuh. Burung meraknya, gila dah itu sejarahnya. Dan itu langka. Dan tahun ini bahkan udah nggak ada meraknya. Oh serius? Karena terganggu bang.
yang gurih. Berarti udah nggak ada di sana ya? Ada, Ada tapi cuman jarang menampakin. nggak kayak dulu ya. Iya, karena udah banyak pendaki yang ke Argo Puro kan, jadi mungkin habitat mereka terganggu. Iya benar. Kira gua ngabisin waktu lama di situ, lanjut ke Cikasur. Nah, nyampe Cikasur ini maghrib gua. Jadi perjalanan lumayan cukup lama tuh Bang, dari pos 1 Matair 1 ke Cikasur tuh maghrib, jadi makan waktu hampir 12 jam. Akhirnya sampailah Cikasur nih, ketemulah gue tuh sama mereka tuh dari informasi teman-temannya yang sebelumnya ngasih informasi ke gue di jalur. Kita tegur sapa segala macem, dan gue ngelihat kondisi dari si korban ini. Sebelumnya gue nggak berpikir kalau dia sakitnya ya biasa gitu Bang, kayak sakit orang biasa, ya udah mungkin nggak bisa lanjutin perjalanan karena capek. Iya. Nggak berpikir macam-macam penyakitnya yang aneh gitu. Gue diriin tenda, bla 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 bla. Habis maghrib kita ngumpul di situ, total ada berapa ya? Ada kurang lebih 8 orang. 3 orang gue, 4 orang itu anak Malang yang nungguin si korban ini. Iya. Nah 1 orang ini ya korbannya. Nah pas abis maghrib diceritain lah gue. Ini anak ditinggal sama rombongannya dalam kondisi sakit. Dan temennya ini yang ninggal dia nitipin ke anak-anak Malang buat nitipin temennya. Kan menurut gua lah kok begitu temen lu ditinggal. Iya. Sedangkan temennya ditinggal ini tanpa dikasih logistik, tanpa perlengkapan yang safety segala macam. Ini anak kalau ketemu rombongan anak Malang, kalau nggak ketemu, Iya. nasibnya udah beda tuh Bang. Nasibnya beda. Dipukul mundur lah. Tapi di sini ada kejadian yang agak serem sih. Jadi si anak ini setiap 5 menit sekali muntah. Dan muntahnya itu sampai sekantong plastik gede. Kalau tahu trash bag lu Bang. Iya tahu. Nah, muntahnya itu ada beberapa warna tuh. Dari muntahana. Udah lah. Bentar, cerita dulu. Nah, muntahnya Ada berapa itu warna? ada berapa warna, Bang. Jadi kalau lu muntah kan ada warnanya tuh, dari warna ya kuning, merah, kuning, ya muntahan biasa lah. Iya. Sampai warna hijau airnya. Iya. Sampai bening, dan ada yang merah. Setiap 5 menit sekali, Bang, muntah. Nah, di malam itu, anjir, merinding gua kalau dengar ceritanya nih. Di malam itu kita lagi pada ngumpul, jadi kita bagi shift Bang. Karena anak ini nggak bisa tinggal, setiap 5 menit kan muntah. Dan harus kita papah begini dia, buat muntah kan. Di kurang lebih jam 11 menjelang jam 12 lah, kita lagi pada jaga mereka tuh. Jaga dia nih, si korban ini. Muntahannya dia tuh setiap dia muntah 5 menit kali dibarengin sama suara kuntilanak. Anjir. Dan itu kita dengar semua. Pertama gue mikirnya ya suara hewan ya kan. Karena Banyak suaranya dari pertama kecil lama-lama gede Bang. Suara. Ntar denger lagi. Sampai kita jam 1 itu jelas banget suaranya. Itu kita yang jaga, akhirnya pada masuk tenda semua tuh. Gue masuk tenda. Tuh anak ditinggal tuh. Gue nggak tahu dah tuh malam itu gimana, tapi memang setiap 5 menit sekali si anak ini muntah. Nah, anak ini sakit karena sebelumnya dia tuh sama 2 temennya nge-camp di tenda di salah satu tempat di Cikasur yang memang tempat itu dilarang untuk mendirikan tenda Bang. Ada Cikasur itu ada salah satu pendopo. Iya. Nah, pendoponya itu cerita dari masyarakat sekitar ya, tempat pembunuhan massal. Jadi rakyat ya warga lokal situ untuk dikerja paksa sama zaman Belanda, nggak dibayar, upahnya dihabisin, dikubur secara massal di situ. Nah, dilambangin sama si pendopo ini. Jadi pendoponya itu angker banget. Nah, mereka ini diriin tenda di pendopo itu. Mungkin karena mereka, wah hangat nih ada pendopo di situ. Iya. Ya padahal dilarang di situ. Dan memang pas di bawah gue dibilangin jangan sekali-kali nge-camp di Cikasur di deket pendopo situ. Nah,
si korban ini ngecamp di hari sebelum ketemu si rombongan anak Malang ini. Ngalamin lah seperti itu, sakit akhirnya. Sakitnya yang nggak wajar, yang tadi gue bilangin. Bahkan di situ ada dokter bang, orang Surabaya di rombongan itu. Dokter itu bawa perlengkapan lengkap, obat-obatan, kayak perlengkapan medis segala macam lah. Dideteksi, iya normal, tensinya normal segala macam, nggak ada keluhan segala macam, bahkan dikasih obat segala macam nggak sembuh-sembuh tuh. Oke lah, malam itu setelah dia muntah dibarengin suara kuntilanak, gue juga udah lumayan cukup capek, tidur, tibalah pagi. Dan ini di hari ketiga di Cikasur. Nah, di hari ketiga ini, gue memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali tuh bang. Nah, yang korban ini sama rombongan anak Malang ini masih stay nungguin untuk dievakuasi dari rombongan sebelumnya yang step by step ngasih informasi ke bawah. Gue bilang, gue pamit, Mas, gue lanjutin jalan ya. Karena gue juga nggak mungkin di sini, logistik gue terbatas. Apalagi dari sebelumnya logistik gue dimakan monyet. Dan di hari keduanya kita berbagi logistik sama teman-teman di situ di Cikasur, otomatis logistik gue makin terbatas tuh. Untungnya di Argopuro itu kaya banget, jadi kita masih bisa dapat asupan makan dari tanaman-tanaman sekitar lah. Salah satunya salada air yang melimpah. Kira banyak bang, ambil buat logistik tambahan gue. Gue bilang sama mereka, kita mau lanjut perjalanan, dan mereka masih tetap stay nungguin bantuan. Dan dokter ini bilang, anak ini memang harus dievakuasi hari ini juga, karena kalau misalnya nggak dievakuasi, ya wallahualam nggak bakal tertolong nyawanya. Karena di hari pagi itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain bang, udah lemas, udah nggak bisa, ya muntah pun udah kita nggak apa-apa lagi, udah di sini, bleber-bleber di sini. Udahlah, akhirnya kita prepare habis sarapan segala macam. Nah, pas kita jalan, sebelumnya gue dibilangin sama 4 rombongan ini nih, yang orang Malang. Bang, lu jangan ngecamp di Cisentor. Kenapa emang bang? Pokoknya dia cerita banyak lah. Di malam itu Cisentor gue banyak gak digangguin inilah. Hal-hal gaib lah, mistis-mistis horor gitu. Sebenarnya gue orangnya nggak terlalu percaya sama gitu-gitu bang, karena memang mindset gue naik gunung tuh ya dari dulu jangan sampai takut sama setan. Karena mindset gue, sugesti gue, ketakutan itu yang bisa membunuh kita sendiri. Bener. Alah kata gue, cuek lah. Kita lanjut perjalanan, habis pamit, jalan lah tuh gue tuh di hari ketiga. Tujuan gue Cisentor, ngecamp di Cisentor. Gue nggak tahu sebelumnya Cisentor tuh kayak apa. Posnya seperti apa, jalan, nah di tengah perjalanan ini gue ketemu anak macan lagi di atas ranting-ranting pohon gitu. Ada 3 anak macan. Yang gue nggak takutin bukan anak macannya, Emaknya. Iya, anak macan pasti nggak jauh dari Nggak induknya. jauh dari induknya. Mampus gue di situ. Bertiga, hening udah, keringet dingin. Wah anjir, mau jalan salah, mau mundur salah. Nunggu anak macannya tuh cabut lah maksud gue. Oh itu lumayan cukup lama tuh gue. Diam di situ hampir 30 menitan. Kabur, gue pengen lari, gue takutnya biangnya belum jauh dari sini. Akhirnya ya udah, dengan terpaksa kita beraniin diri, ya udah jalan pelan-pelan aja dah. Jalan pelan-pelan sampai pada akhirnya kita sampai di Cisentor. Gue ingat batu sampai di Cisentor tuh jam 5 sore. Nah, kondisi pos Cisentor ini horor banget bang. Gue ada footage-nya nanti. Ada. Oh boleh tuh Ken, masukin Ken. Jadi Cisentor itu salah satu pos yang dikelilingin lembahan gunung. Posnya di tengah-tengah nih sini. Nah sekitarnya tuh lembahan. Jadi dia berada di tengah lembahan dia. Nah di bawah pos Cisentor ini ada aliran sungai kecil gitu. Wah itu gila horor banget. Jam 5 sore di Cisentor kayak jam 7 malam. Karena dia tertutup. Iya, gelap banget dong. Dan itu, wah anjir nih posnya.
bener apa kata mereka bilang ya jangan ngecamp di sini ya. Horor cuy gitu. Karena bukan menurut gua pikirnya banyak setannya nih ya. Ya secara orang normal aja ngelihat tempat yang mungkin kalau tempat begini banget ya. Pasti rasa takut tuh ada, Bang. Pasti itu. Pasti kan. Iya. Sampailah gua turun ke bawah, Cisentor, kita rehat dulu sejenak, diskusi lah tuh. Kita ngecamp di sini, apa lanjut aja perjalanan? Wah, bimbang tuh Bang gua bertiga. Gimana ya? Yaudah makan dulu. Habis makan, kita bilang lagi, ngecamp di sini apa lanjut perjalanan? Ini kita udah mau malam nih, udah jam 6:30 malam nih. Kalau mau di tenda di tempat sini, kita di tenda. Gue ragu Bang. Ragunya, anjing kok gue gak pede ya di tenda di sini ya. Tersugesti gue. Tersugesti yang Sama sebelumnya. sebelumnya. Wah banyak banget ceritanya dia. Ngasih sugesti gue yang horor-horor lah. Anjing kok gue jadi takut ya. Yaudahlah, kita mutusin buat lanjut perjalanan. Malam hari, tujuan gue nitikin di pos Rawa Embik. Nah, Rawa Embik ini salah satu pos yang mungkin karakternya sama kayak pos Cisentor. Dan ini lebih gila lagi. Nah, pas mau menuju perjalanan pada malam itu, di sini nih, kita diputerin di pos Cisentor bertiga. Jadi formasi jalannya itu Mange sama Nari depan, gue paling belakang Bang jadi sweeper. Pas mereka jalan berdua, kondisi udah gelap gulita Bang. Gelap gulita, headlamp pun kita kan memang harus irit kan. Perjalanan kita masih panjang nih, masih ada 3 hari lagi nih. Jadi headlamp diirit. Gua waktu itu megang headlamp, nah di headlamp Mange nggak dimatiin. Karena memang kita ngirit pencahayaan baterai lah. Jalan lah pada saat itu. Nah 2 orang ini nih, Sinar sama Mange jalan duluan. Jauh jarak sama gua. Anjir gua tinggal jauh nih. Tinggal jauh, gua jalan tuh. Nah, itu gue muter-muter di pos Cisentor aja Bang. Lah, gue balik lagi ke sini. Lah anak-anak udah gak kelihatan tuh. Anak-anak gak kelihatan, gue muter jalan lagi. Gue nemuin sampai 3 kali gue di tempat titik yang sama. Anjir. Blank gue, anjir gue di tempat titik yang sama. Di situ gue nge-freeze sedikit, gue bakar rokok tuh. Gue ngerokok dulu dah. Ngerokok dulu, mungkin gue salah ambil jalur sih. Tapi logikanya, ya kali gue 3 kali salah ambil jalur mulu. Gue ngerokok, nah di momen itu entah karena gue kecapean atau gimana ya, di pos Cisentor itu, jadi pos Cisentor itu kayak gubuk Bang. Gubuk zaman Belanda, yang dibangun zaman Belanda. Gubuknya masih ada. Di balik gubuknya itu, gue ngeliat kayak perempuan pakai selendang. Jadi cuman kelihatan bayangan siluet, karena pada saat itu lagi terang bulan. Jadi kayak bayangan ini nih. Apalagi lu gelap. Gelap. Lu akan bisa ngeliat orang, dan orang nggak akan bisa lihat lu. Benar. Gambaran gua yang gue lihat pada saat itu bayangan perempuan pakai selendang, ya lagi kayak kalau sekarang dibilangnya sinden lah ya. Sinden. Dan gue mikirnya mungkin karena gue kecapean aja nih. Itu lama Bang gue liatin Bang, karena gue penasaran kan, anjir ini bukan pohon menurut gue. Kalau bayangan pohon nggak kayak gini nih. Bentuknya manusia, perempuan rambutnya panjang pakai selendang. Nah di situ gue masih terus merhatiin, anjir ini bukan pohon ini, yakin gue ini bukan pohon nih. Gue lanjut jalan lagi tuh. Alhamdulillahnya gue ketemu jalur yang bener. Itu jarak gue masih 2 orang ini teman gue nih, Naryo Mange jauh banget Bang. Jauh, gue susul tuh. Gue ketemu tuh senter dia, wah mereka gue teriakin, nyaut berhenti, wah berhenti dulu, anjir gue ketinggalan jauh nih. Nah memang jalur dari Cisentor menuju Rawa Embik ini jalurnya itu nggak ada Bang, bercabang-cabang. Jadi kalau kita salah ngambil jalur, kita bakal tersesat panjang jauh tuh. Jadi benar-benar kita harus hati-hati banget. Akhirnya dia nungguin gua tuh, gua susul. Nah di sini nih, setahu gue ya, di pos tersebut nggak ada makam dan nggak ada makam-makam keramat, makam-makam tua, makam-makam Jawa kan begitu Bang ya. Nggak ada di situ. Dan gua break bertiga sama mereka, kita break dikelilingin makam, kuburan Bang. Banyak kuburan, bukan 1, 2, 3 aja. Tapi jaraknya jauh-jauh. Jaraknya setengah meter, ada 1 meter, ada 2 meter, dan itu kuburan. Dan gue perhatiin satu-satu kuburan itu semuanya masih ada
bunganya dan masih basah. Anjir, gue di situ langsung kabur sama anak-anak. Kita nggak tahu tuh kabur kemana. Di situ gue paling depan, mereka nggak berani ngikutin gue tuh. Kita kabur tuh, wah gila nih anjing malam, parah nih. Kabur sampai di titik kita akhirnya nemuin namanya pos, yaitu Rawembik. Di Rawembik, pos Rawembik. Udah di situ dulu, break di pos Rawembik. Kita nenangin diri, ngos-ngosan parah tuh. Di situ kita voting lagi tuh. Nah ini kita mau lanjut atau gimana? Gue kalau lanjut udah gak sanggup, kata si Mange. Karena itu udah jam 11 malam bang. Sedangkan kita udah makan waktu tuh lumayan cukup lama. Ya, tenaga udah terkuras habis tuh. Akhirnya gue mutusin udah ngecamp di Rawembik aja. Pertama gue cek dulu sekitar pos Rawembik itu. Nah posnya ini sama. Di tengah lembahan. Dan sampingnya mata air. Jalur air. Gue bukan takut setan bang di jalur situ. Yang gue takutin hewan buas. Karena lu udah ketemu. Ya kan? Dan hewan buas itu aktif di malam hari untuk nyari air. Oh air. Iya. Dan gue mutusin di ngecamp situ, gue nggak pernah gue mikir sama anak-anak, ini serius nggak kita di tenda sini? Iya di sini aja. Soalnya kalau kita lanjutin jalur lagi, makan waktu, dan gue nggak tahu ke depan gimana. Karena gue takut sugesti mereka, gue juga pribadi jadi kemana-mana bang mikirnya. Bener. Jadi ntar takut timbul rasa takut, malah menyelakain kita bertiga nih. Mau nggak mau ya udah kita di Rawembik dengan konsekuensi gue punya inisiatif bikin api unggun dan api unggun ini jangan sampai mati karena hewan buas takut sama perapian. Akhirnya gue nyari kayu tuh, gue belum di tenda nyari kayu dulu dah, nyari kayu bakar ranting-ranting, kita kumpulin banyak. Kita bakar api unggun tuh. Itu ada dokumentasinya tuh, malam itu tuh. Gue sambil videoin aja biar kita agak iseng. Kita videoin tuh, biar gak iseng. Kita ngobrol-ngobrol. Ya kayak record gitu, makanya record sambil ngobrol-ngobrol. Di api unggun, udahlah tuh. Malam itu sekitar jam 12 kita istirahat. Nah, di jam 3 malam, gua kebelet kencing. Gua nggak pede bang. Karena kenapa? Di luar tenda itu api unggun masih nyala. Nah, di luar tenda itu ada siluet yang gue lihat perempuan di Cisentor itu. Di luar tenda. Gue bangunin anak-anak. Dan anak-anak ngeliat. Kondisinya pada saat itu benar-benar crowded. Anjir kita pada ketakutan, tutup sleeping bag semua. Terus gue cek lagi, anjir masih ada cuy. Anak-anak masih ada. Kita bisik-bisikan gitu bang. Ngomongin setan, jam setan nyala nih. Jadi Greeners, ini adalah salah satu jam yang gue dapat dari tempat angker yang dikasih sama satu keluarga. Ini nih. Normalnya jam ini tuh ya jam 12 baru bunyi. Perpindahan hari lah ya. Tapi ini unik juga bang ya. Bunyi terus. Sejarahnya sih yang gila ini. Nah ini kita lanjut lagi bang ya. Gue mau tanya nih, tapi yang lu lihat itu, pertama kan lu lihat sosoknya yang kayak sinden tuh. Iya. Nah si Nardi ini melihat sosok yang sama. Sama. Kita jadi bertiga takut semua bang. Tutup pakai sleeping bag semua. Jadi kita bisik-bisik. Anjir coba lihat masih ada nggak? Masih ada cuy. Anjir. Ya enggak lumayan cukup lama lah ya. Jaraknya sampai 3 menit 2 menit kan lumayan cukup lama bang. Lama. Iyalah. Menit segitu tuh. Kira udah nggak ada tuh sosoknya. Di situ kita nyalain lampu tenda. Deng. Udah kita begadang sampai pagi. Gue bikin video lagi. Kita ngobrol-ngobrol tuh. Udah kita ngobrol-ngobrol aja, lucu-lucuan aja. Ngilangin rasa takut bang. Kita ngobrol-ngobrol, videonya ada juga. Kira kita begadang tuh sampai pagi. Itu berarti emang begadang dari jam 3 subuh kita bangun sampai jam 8 bang. Kenapa sampai jam 8? Karena mataharinya itu baru muncul sampai pos Rawembik itu jam 7 masih gelap bang. Oh masih gelap? Karena ketutupan. Iya. Lembah-lembah. Lembah-lembah itu. Dan baru ada matahari jam 8. Di situ gue, anjir jam 7 pagi kok masih gelap ya? Nah iya juga masih gelap ya. Wah ini gue mikir masuk dimensi lain. Itu yang gue pikir kan. Nah itu, gue mikir situ berdua bang. Enggak.
Gua keluar tuh, enggak, masih di tempat yang sama kita. Langsung si Nardi bilang, kan kita di Tengah Lamba coy. Wah iya di Tengah Lamba. Akhirnya jam 8 pagi tuh baru keluar matahari. Itu Rombik dinginnya luar biasa bang. Gua terakhir ngukur suhu di Rombik itu nggak minus sih. Itu 4 sampai 5 derajat. Anjir. Dingin itu. Wah, gue ngebayangin gue kalau ke situ nggak Gila. bisa gue. Untungnya ada perapian yang bisa ngangetin kita. Iya. Dan matahari telat kan makin dingin aja tuh. Akhirnya setelah kita udah tiba pagi, tujuan kita itu ke Danau Taman Hidup. Nah, perjalanan dari Rawambik ke Danau Taman Hidup ini banyak banget nih cerita-cerita horor, dan gue ketemu salah satu orang yang gue bakal ceritain. Nah, akhirnya di hari ke berapa tuh berarti? Hari ke-3. Hari ketiga kita melanjutkan perjalanan ke Danau Taman Hidup. Untuk sampai Danau Taman Hidup, kita lewatin Puncak Argopuro, Puncak Rengganis, sama Puncak Arca tuh. Kita lewat itu, nah di sini nih. Pas sampai kita di Puncak Rengganis, jadi Puncak Rengganis itu jaraknya nggak jauh sama Puncak Argopuro, Bang. Iya. Jadi Puncak Rengganis itu gambarannya itu ya puncak gunung, tapi masih banyak peninggalan-peninggalan kerajaan. Salah satunya itu Kerajaan Rengganis. Masih ada bangunannya. Oh, di sana. Masih ada, Bang, bangunannya. Batu-batanya masih ada di atas gunung gitu. Iya. Nah, dari situ puncaknya banyak sekali tempat kayak apa ya, dupa, terus banyak koin-koin uang. Ya gitulah orang-orang yang bergerak di bidang itulah. Iya. Yang kayak gitu-gitulah, Iya, gua nggak mau pokoknya. komen lah. Nah, di Puncak Rengganis ini memang jaraknya nggak jauh ya. Jadi yang ke Puncak Rengganis gua duluan tuh, Bang. Gua duluan, anak-anak nih step by step karena memang jaraknya nggak jauh. Iya. Dan kelihatan dari atas tuh. Oh yaudah gue jalan dulu dah ke Puncak Rengganis. Setelah dari Puncak Rengganis kita baru lanjutin ke Puncak Argopuro niatnya. Gue jalan duluan ke Puncak Rengganis, Nardi di posisi kedua, berdua memange. Gue jalan duluan, lah di tengah perjalanan tiba-tiba si Nardi memange kok ada di depan gue. Setahu gue yang jalan duluan. Kok dia udah nyampe duluan nih? Makanya pas di puncak, gue bilang sama dia, lo lewat jalur mana? Lah, lo jalur mana? Dari jalur ini doang, cu. Gak ada lagi. Wah, anjir. Ya udah nanti gue ceritain deh. Pokoknya semua pengalaman gue, apa yang gue rasain, Mangnya rasain, Nardi rasain, kita bedah nanti pas udah kelar turun ke bawah tuh. Dan itu versi gue yang gue alamin waktu menuju Puncak Rengganis. Iya. Wah, udah aneh tuh. Di fotonya pun ada tuh. Wah, anjir, gue masih mikir tuh. Mereka pada foto senang-senang di Puncak Rengganis. Gue masih mikir, masih murung tuh. Gak masuk akal. Masih mikirin ya? Masih mikirin gue, Bang. Makanya di foto itu gue murung aja tuh. Karena mikirin, anjir nih bener gak sih? Setahu gue jalan duluan dah. Kok dia dulu yang nyampe? Iya. Tapi dari versinya si Nardi Memange ini, kalau dia memang jalan seperti biasa. Dan nggak ngelihat gue paling depan. Bahkan pas dia sampai puncak mikirnya, lah si Indra kemana ya? Oh melipir dulu kali tuh ke tempat-tempat yang peninggalan-peninggalan kerajaan gitu. Padahal gue sama sekali nggak melipir ke situ. Nah itu menjadi tanda tanya bagi gue bertiga pada saat itu. Akhirnya kita turun, lanjut perjalanan ke Puncak Argopuro. Ya udah Bang, selebrasi sampai di Puncak Argopuro di hari ketiga tuh gua. Selebrasi, foto-foto, mendokumentasikan sampai di Puncak Arca. Nah, setelah dari Puncak Arca, tujuan kita masih sama, Danau Taman Hidup. Dan estimasi gua sampai Danau Taman Hidup tuh pagi. Jadi kita makan waktu sampai 24 jam lebih untuk sampai Danau Taman Hidup. Dan mau nggak mau kita bakal lewatin malam juga. Iya. Nah, malam dari Puncak Arca ke Danau Taman Hidup itu, hutannya, horornya gila banget. Karena dari beberapa artikel yang sempat gue baca, banyak banget cerita-cerita horor, apalagi di hutan lumut. Nah, kita bakal lewatin itu tuh. Akhirnya setelah sampai Puncak Arca, kita briefing lagi, kita bakal ketemu malam nih bre, di jalur ini. Kalau bisa, kita jangan sampai ada yang bisa. Nah, kebetulan yang pada saat itu yang megang maps, gue serahin ke teman gue ini. Iya. Gue percaya, karena dia udah ngikutin beberapa jalur sebelumnya, ngikutinnya, oh bacanya gini ya, ini perhitungannya gini ya. Lu tembak sudut ini, nanti lu ikutin aja, oh iya, oke.
Gue kasih kepercayaan tuh dia. Gue di belakang nih bang, leak-leak. Kobra, nyasar lah gue di situ bang. Salah perhitungan nembak jalur. Bertiga. Bertiga. Oh. Nyasar, saat emosi gue sempet situ. Emosi muncak lah tuh. Lu gue kasih kepercayaan, megang map, bukannya ngasih informasi dan segala macam. Ini jalur salah, diskusi, lu percaya-percaya aja perhitungan lu. Kalau memang lu ragu, gak usah dilanjut. Kita cek lagi, ini jalur bener apa enggak. Wah debat lah segala macam tuh, yaudah kelar. Harusnya gue nggak mau tuh ngelewatin hutan lumut menjelang sebelum maghrib bang. Jangan sampai ketemu malam gue di hutan lumut. Itu doang tujuan gue bang. Karena gue nggak mau di hutan lumut ketemu malam. Kenapa? Siang aja udah kayak malam, apalagi malam. Gelap, asli, lembab, gelap, sunyi. Pokoknya campur aduk lah tuh hutan lah. Mau nggak mau ya udahlah. Kita bakal ketemu malam di hutan lumut. Nah, gambaran hutan lumut itu bang, kalau lu tahu alang-alang tuh. Iya, alang-alang. Alang-alangnya itu tingginya 5 meter. Anjay. Dan lu cuman jalur lu setapak doang. Kak 5 meter berarti lu tutup dong ya? Iya. Tutupnya lu harus ngebuka jalan gitu. Iya, cuma jalur setapak. Astaga. Dan itu panjang jaraknya dia sampai keluar hutan lumut. Makanya gue nggak mau ketemu malam di hutan lumut karena itu. Selain itu, horor dari hutan lumut itu kental banget. Nah, di sinilah gue ngalamin malam sampai kita, jadi ada perbatasan gitu bang, di hutan kering, di sini hutan lumut, batasnya jelas banget, dibatasi sama aliran sungai yang udah mati. Sampai nih, hutan lumut nih. Nah, gue bertiga akhirnya baca doa dulu tuh bang. Kita jangan ada yang bisa ya, kita baca doa dulu tuh, baca doa, gas gitu jalan tuh. Gue paling belakang seperti biasa, nari depan, Mange tengah. Jalan kita mepet-mepetan, pegangan tuh sebisa mungkin kita pokoknya jangan sampai ada yang bisa. Nah, pas di tengah perjalanan, kalau lu jalan di jalan apa namanya daun-daun yang kering-kering gitu-gitu, kan kedengeran bang ya. Serak. Iya. Pas kita berhenti bertiga, berhenti, break, serak. Terus ada yang ikuti, serak. Jadi dia yang ketinggalan suaranya bang. Bener anjir. Itu bukan 1 orang 2 orang aja. Jadi kalau tapak 1 2 orang masih mungkin kita mikir, mungkin tapak kita kali. Dan ini bukan 1 2 orang yang kita dengar bertiga. Banyak tapak yang ikut kita di belakang. Tapi ketika kita ngeliat ke belakang, nggak ada orang sama sekali. Kosong. Dan itu kita tersugesti paling parah, paling takut di hutan lumut itu. Karena momen itu tuh selalu mengikuti kita sampai kita keluar hutan lumut. Ngikutin tuh suaranya. Sampai ngikutin hutan lumut. Nah, keluarlah kita dari hutan lumut nih bang. Keluar dari hutan lumut, kita ketemu hutan pinus. Hutan pinus lumayan agak terbuka tuh. Lumayan agak terbuka, kita ngeres di situ. Waktu gue lagi ngeres, datang 2 orang. Dak. Yang satu perawakannya gemuk. Merinding gue anjir. Iya, merinding banget. Kalau ada kamera, gue giniin nih. Yang satu perawakannya gemuk, yang satu kurus bang. Gondrong orangnya. Yang gondrong ini, dia menurut gue nggak bisa gue katakan sebagai pendaki yang safety lah. Karena dia berpakaian pakai sendal jepit. Lebih kayak warga lokal. Pakai sendal jepit, rambutnya gondrong, cuman pakai dye pack. Nggak bawa carrier. Yang satu perawakannya gemuk, sama halnya seperti itu. Nah, datanglah tuh dia dari atas. Prok. Siapa itu? Wah, orang. Nyamperin gue. Gue tegur kan. Mas, dari mana mas? Nah, yang perawakan gemuk langsung bilang ke gue, Mas, maaf, jangan panggil mas. Panggil Mbah. Mbah. Situ yang ngecek gue pengen fun kita ngobrol gitu ya. Mbah. Oh iya, Mbah dari mana Mbah? Dari Cikasur. Gue tanya lagi, dari Cikasur. Hari apa Mbah? Barusan kita berangkat pagi tadi dari Cikasur. Nyampe sini. Gak masuk akal bang. Lo bayangin, gue dari Cikasur sampai di titik itu makan waktu 1 hari lebih. Baru sampai titik itu. Lah dia bilang
baru pagi tadi dari Cikasur dan sampai titik itu ketemu sama gue itu. Lah, di situ kan gue tanya, emang di tenda di Cikasur? Enggak, kita langsung jalan dari Cikasur. Wah, yaudah tuh kita duduk, tapi kita diem-dieman bang. Terus gue bilang ke si Mbah ini, Mbah, tujuan naik gunung ini apa Mbah? Saya ini tujuannya bukan puncak, bukan daki gunung, tapi ada sesuatu yang memanggil saya untuk kesini. Wah gila. Bikin tanya aja ya. Makin tanya bang. Di situ gue mikir bertiga, anjir ini orang apa bukan ya? Iya. Nah nanti si dua orang ini ada versi lain beda bang dari anak Malang nih. Jadi di kasur ini gue sempat tukeran nomor. Weh nanti lu kalau udah turun dari Laut Berbi, kita ketemuan ya, ngobrol-ngobrol nih. Di bawah. Di bawah. Oke. Nah dua orang ini nanti ada versi beda dari mereka. Aja. Iya kali ngerokok dulu ya. Rokok lah. Si panjang Seru ini. juga ini. Seru juga. Karena ya. Gue aja gue sambil lu cerita, gue sambil berimajinasi gue jalan kayak gitu. Kalau lihat dokumentasinya dah perjalanan gue. Dia bercerita, gue seakan-akan ikut dia perjalanan. Makanya tumben emang Bang Dika nyaman. Biasanya kalau orang itu. Besok gue ngomong orang ngidul. Karena dia bercerita, gue ikut kayak seakan-akan gue tuh sama dia gitu kan. Biasanya Bang. Terus kalau gelap. cerita, Bang Dika tuh kayak yang ini iya, Gue tuh kayak seakan-akan ngikut kan. berarti bagus. Mantap. Apalagi yang orang gondrong itu. Belum ada versi nih. Gila Udah. nih orang nih. Langsung aja Ken. Dah gas. Ya. Seru. Nah, tujuan dia seperti itu bang, ke gunung. Ada sesuatu yang memaksa dia, yang memanggil dia ke gunung itu. Gua nggak tahu tujuannya apa, karena gua nggak mau menggali lebih dalam tuh tujuan dia itu. Karena gue mikir, ini bukan orang. Gue bertiga mikir, ini bukan orang ini. Dan akhirnya gue gap, jaga jarak sama mereka. Gue bilang, Bah, saya jalan duluan ya. Gue jalan duluan tuh bang. Kondisi udah malam tuh. Gue jalan duluan. Gue break di tengah perjalanan. Dia nyusul dong. Mau nggak mau dong gue jalan beriringan sama mereka. Iya. Nah pas gue lagi break itu gue tawarin teh hangat. Karena gue bawa teh hangat tuh ditaruh termos. Mbak minum mbak. Oh ya makasih. Di situ dia buka suara. Gue nggak nanya. Tiba-tiba langsung buka suara aja. Iya. Saya ini orang Bekasi. Saya udah ninggalin Bekasi itu udah 5 tahun. Nah, hidup saya ini ke gunung-gunung. Ada sesuatu yang saya cari, yang memanggil saya untuk datang ke gunung satu, ke gunung lainnya. Gue diem aja bang situ. Gue gak mau nanya lebih jauh lagi. Gue cuma nanya, oh Bekasinya mana mbak? Gue lupa ngejelasin nama daerahnya mana, pokoknya Bekasi Timur. Daerah Bekasi Timur, nama daerahnya apa. Dia udah ninggalin Bekasi selama 5 tahun, dan hidupnya dia selama 5 tahun ke gunung-gunung. Bersama muridnya itu. Murid. Nah, dia baru ngejelasin, ini murid saya. Dia selalu ngikut saya selama 5 tahun ke gunung-gunung. Anjir, nih orang apa ya dalam hati gue tuh. Kenapa giran cerita yang horor dia bunyi ya? Harus yang lama nih. Lama ini. Ini yang lama nih. Sorry, Dar. Cewek. Ngomong begini nih. Nah, Nah, terus gitu ya. terus gimana? Ini murid saya. Ya, dia yang ngejelasin, ini murid saya. Iya. Dia selalu mengikuti saya selama 5 tahun ke gunung satu dan ke gunung-gunung lainnya lah. Dengan tujuan yang masih ditanda tanya tuh sampai sekarang ini. Kira setelah kita kelar istirahat, kita lanjut perjalanan lagi tuh bang. Mau nggak mau, ya gue akhirnya jalan bareng sama mereka. Jalan bareng mereka. Nah di situ gue ketemu salah satu jalur. Ini kalau orang normal lewat jalur itu pasti mikir untuk putar balik. Kenapa gue bilang kayak gitu? Lu satu jalur setapak bang. Kanan kiri lu tuh pohon beringin. Nah, itu panjang bang. Ada sekitaran jaraknya itu 100 meteran lah.
Kanan kiri lu pohon beringin. Nah, pas mau masuk hutan itu, gue sebutnya hutan beringin aja lah. Pas mau masuk hutan beringin itu, ada 2 pohon beringin yang begini tuh, jadi kayak pintu. Oh, dia ngebentuk. Ngebentuk begini. Bentuk, iya. Bolong berarti dong? Bolong. Bolong. Di situ gue langsung berhenti tuh, karena gue yang jadi leader pada saat itu. Gue akhirnya megang mapping lah pada situ. Gue leader di situ, gue berhenti. Gue nengok ke belakang. Ini benar jalurnya nggak sih? Benar jalurnya, ini jalur setapak sih. Tuh udah jelas kok jalurnya. Gue nggak percaya nih. Gue tanya ke si Mbah. Mbah, mohon maaf Mbah, ini benar jalurnya nggak? Ya jalan aja. Terus gue bilang sama Mbah kan, tapi kok jalurnya begini ya Mbah? Iya ini jalur benar. Ya udah akhirnya gue lanjut perjalanan Bang. Itu gue masuk hutan beringin, benar yang gue bilang cerita itu. Kanan kiri pohon beringin. Anjir, nih jalur kayak gue masuk goa kanan kiri pohon beringin gitu. Lama itu Bang, 100 meter. Gue lewatin hutan itu, keluar dari hutan itu, tenang hati gue tuh. Nyata gak setenang itu. Gue lanjut perjalanan lagi. Di tengah perjalanan, gue ketemu 3 rombongan Bang. Yang satu rombongan orang Tegal, yang satu rombongan orang Jogja. Dan ini gak masuk akal. Setahu gue ya, jalur dari hutan mati, hutan lumut tuh, menuju danau Taman Hidup, cuman ada 1 jalur. Dan itu memang ada 1 jalur. Dan gue ketemu 2 rombongan ini, dia begini nih. Tang. Jadi kita sengaja kayak ditemuin bareng. Tak. Lah, ada orang banyak banget. Ngumpul lah kita di situ. Deng. Dan jadi tanda tanya semuanya. Yang rombongan ini nanya ke gue, yang ini nanya ke gua, lah di sini gua bingung. Iya. Lah Mas dari mana? Saya dari Puncak. Loh saya juga dari Puncak. Loh kok jalurnya beda? Iya, saya lewat sini. Mas dari mana? Dari Puncak juga. Ditanya lagi, Mas di Puncak jam berapa? Saya di Puncak jam 2 siang. Saya Juhur Mas. Ada yang bilang, saya dari jam 3 di Puncak. Pokoknya nggak masuk akal Bang. Seharusnya ketemu gua semua di situ di Puncak. Iya, benar. Tapi nggak ketemu. Nah, di situ kita bedah tuh Bang. Jadi kita malah diskusi di situ. Karena 2 rombongan ini muncul kecurigaan. Yang ditemuinya dia itu sebenarnya orang apa bukan sih? Iya. Nah, ada salah satu rombongan orang Jogja. Namanya Ibu Rani. Dia itu salah satu senior Mapala. Yang udah balik Gunung Argopuro itu bukan sekali 2 kali. Iya. Dan itu bahkan sampai ada 3 kali ngejelasin. Dan baru kali ini dia ngalamin kejadian yang aneh. Kenapa dibilang aneh? Jadi seharusnya Ibu Rani ini udah keluar dari Gunung Argopuro 2 hari yang lalu. Situ dijelasin. Anjing. Gila kan hati freaking gue. Kacau. Dia ngejelasin, saya ini di hari 2 hari sebelumnya, dia ngejelasin begini. Saya ini sebelumnya ngecamp di Rawembik. Di hari yang sama gue ngecamp di Rawembik. Gue gak ketemu orang sama sekali. Dan dia ngotot di hari itu saya ngecamp di Rawembik. Gak ada orang Bu, saya doang. Oke, gue keep tuh. Yang rombongan Tegal, dia ngecamp di Sabana Lonceng. Di hari sebelumnya. Iya. Dan otomatis kalau di hari sebelumnya, sebelum gue nyampe Rawa Embik, gue ketemu mereka di Cisentol, kalau nggak Rawa Embik. Iya. Dan nggak ketemu. Jadi nggak masuk akal Bang. Kita kayak dibuat berpikir, ini apaan sih? Gitu. Benar. Sampai pada akhirnya dari rasa timbul kecurigaan itu, gue nanya sama Mbah, ini sebenarnya kita di jalur yang benar atau enggak? Kenapa gue nanya sama Mbah? Karena gue mikir secara hal-hal seperti itu, kayaknya ini orang peka. Ngerti ya kan? Gue nanya ke Mbah ini. Iya ini bener jalurnya. Ya udahlah. Di tengah malam itu tuh Bang, kita ketemu 3 rombongan Mbah, orang Jogja, Ibu Rani termasuknya, dan orang Tegal ini memutuskan untuk lanjut kembali ke Danau Taman Hidup. Itu jam 2 malam. Tapi mereka semua pada bingung, pada bimbang.
siapa yang menjadi leader untuk sampai di Danau Taman Hidup. Di voting lah di situ, dipilihlah gue. Lah, gue di situ punya rasa tanggung jawab yang gede bang. Gede dong. Gue harus bawa berapa rombongan orang tuh untuk sampai Danau Taman Hidup. Sedangkan gue belum pernah sama sekali ke tempat itu, baru pertama kali. Dari situ gue keberatan. Wah bu, jangan saya bu, saya belum pernah ke situ dan jalurnya pun saya nggak tahu, cuman saya ngandelin map dari saya aja ini. Dari kayak gue tembak sudut ini, gue ngikutin jalur itu. Gue nggak tahu lah karakter medannya seperti apa. Terus gue saranin si mbah ini. Mbahnya langsung bilang ke gue begini. Udah kamu aja mas. Kamu bakal bisa nemuin Danau Taman Hidup. Wah anjir. Beban tuh bang gue. Tapi gue nggak mau jauh dari teman-teman gue. Ibaratnya mereka harus di belakang gue nih. Iya. Jalan tuh di voting, gue jadi leader. Jalan gue. Jalan ke Danau Taman Hidup itu gue lewatin jalur yang dimana lumpur, jalur lumpur bang. Kalau misalkan lu pernah lewat hutan bakau modelnya gitu, nah itu tapi lumpur. Gue tuh jalur lumpur itu sampailah gue di Danau Taman Hidup. Tapi nyampainya gue di Danau Taman Hidup ini bukan di jalur yang semestinya. Berarti gue semua itu dalam kondisi yang dimana semuanya ini disesatkan bang. Tapi ditemukan Danau Taman Hidup, itu alhamdulillah banget. Nyampe, wah ini danau ini, alhamdulillah nih. Sampai, wah kita pada pelukan bang. Euforia pelukan, senangnya bang. Karena dari pengakuan Ibu Rani, orang Tegal ini, saya selama berjam-jam nggak sampai Danau Taman Hidup. Dan sebenarnya bukan berjam-jam. Lu udah berhari-hari. Sama halnya sama orang Tegal ini, lu udah berhari-hari. Bukan berjam-jam. Kalau berjam-jam, gua yang gue bilang tadi, seharusnya dia camp di Rombik, palang nggak ada dia, gua doang. Dia mikir berjam-jam aja bang, padahal udah berhari-hari. Itu gue jelasin di Danau Taman Hidup. Setelah kita udah di tenda masing-masing, kita diskusi, gue udah jelasin, bu, saya di hari itu nggak ada rombongan lain bu, saya doang. Enggak, saya juga nggak ada rombongan lain, saya doang. Lah, nggak ketemu jalurnya. Kata gue ya udahlah, gue skip aja. Jadi 2 rombongan ini nanti ada versi beda bang. Ketika gue turun dan sharing sama rombongan orang yang kira ya udahlah di Taman Hidup. Setelah kita makan malam, di sini ada kejadian konyol sih menurut gue. Mitos Danau Taman Hidup itu bang, kita nggak boleh berisik. Misalnya. Ya, kalau kita berisik, kabut itu bakal turun dari atas puncak, nutupin Danau Taman Hidup. Bung. Mitosnya seperti itu. Dan gue itu waktu itu orang Tegal tuh, rombongan Tegal, terus sama teman gue di pinggiran danau itu memecahkan mitos tersebut. Konyol sih sebenarnya. Gue nggak percaya. Masa iya sih kalau kita berisik kabut bakal turun nih. Gue ketawa-tawa di situ tuh. Tawa-tawa. Wah. Nggak selang berapa lama kejadian. Gila. Turun. Wow. Gua nggak ada komunikasi sama sekali sama anak-anak. Udah, langsung masuk tenda masing-masing. Tutupan sleeping bag, tidur lah tuh. Tapi yang lain dari rombongan itu tahu kalau kabut itu turun. Turun semuanya. Ngelihat semua kita. Terus nggak bilang, ini siapa nih yang berisik gara-gara lu? Nggak ada. Nggak ada. Karena yang ngobrol gua di situ cuma kita yang tahu mitos-mitos itu. Sebelumnya memang kita ada komunikasi. Lu tahu nggak sih mitos di sini kita nggak boleh berisik? Oh iya, gua sempat baca tuh. Coba kita pecahkan mitos ini. Konyol lah tuh. Konyol. Ya udah terjadi. Ya walau alam ya, gue nggak tahu ya, mungkin karena faktor alam segala macam. Ke direct dari artikel yang gue baca dan itu kejadian dan gue percaya itu. Tapi terlepas dari semua itu, ya gue nggak terlalu mempercayai 100% lah. Ya mungkin kebetulan aja. Kebetulan pas mau turun kali. Momennya aja ya kan. Ya udahlah tuh gue istirahat. Malam itu melupakan semua kejadian di malam sebelumnya. Malam ya gue bersama teman-teman yang lain. Tibalah pagi. Nah di pagi ini memang rencana gue untuk balik lewat jalur Bermi. Itu di hari keempat. Hari keempat ya. Hari keempat kalau nggak salah. Hari keempat kita memutuskan untuk turun. Sedangkan mereka yang lain memutuskan untuk ngecamp lagi di Danau Taman Hidup.
Karena Danau Taman itu salah satu danau yang memang nyaman banget bang. Orang nggak mau balik ke situ. Sana. Asli, tenang banget. Mau makan, mancing, bisa mancing di danau itu. Ikannya banyak. Pokoknya tenang banget lah. Mereka memutuskan untuk nggak mau balik di hari itu lah, nanti nyusul di hari berikutnya. Sedangkan si Mbah ini, gue lupa menceritakan tuh. Pas kita sampai Danau Taman Hidup pas malam itu, dia memutuskan untuk nggak mau gabung sama kita-kita. Dan dia memutuskan untuk mendirikan tenda yang jauh dari kita tuh. Nah dia, danau kan luas tuh bang ya. Ibaratnya nih di danau, kita dari tenda di sini. Nah si Mbak ini di seberang sini jauh, gak mau kita. Paling kita tawarin, Mbak di sini aja Mbak. Karena sememikiran gue, nih orang gak bawa logistik nih. Nah itu yang jadi pertanyaan gue. Dia minta Nggak bawa makanan carrier. nggak? Nggak minta. Nggak minta bawa makanan dia. Ini orang nggak bawa carrier nih. Sedangkan logistik gue mikir sepanjang jalur dia nggak pernah ngeluarin kayak makanan segala macem nih. Perjalanan dari hutan Lumut sampai Danau Taman Hidup itu lumayan cukup panjang bang. Sedangkan udah jalur gue ngemil aja, makan aja. Dia nggak sama sekali. Ya udahlah gue nggak mau ngirauin tuh 2 orang karena gue pikir ini orang bodo amat lah, gue mikirin diri sendiri aja ya kan. Ya udah tuh pagi akhirnya kita memutuskan untuk balik. Nah perjalanan balik ini gue udah mikirnya aman nih. Udahlah tenang gue. Udah tahu jalurnya. Kelar gue ya, udah terbuka tuh bang jalurnya. Ya. Kelar lah gue di Gunung Argopuro. Semoga pengalaman gue ini nanti bakal gue jadi bahan cerita nih sama anak-anak di bawah, sama temen-temen yang lain lah, tentang beberapa mitos dan apa yang gue alami di Argopuro kan. Jalan balik, udah keluar hutan. Senang gue tuh ketemu perkebunan warga. Anjay, gue ketemu kampung nih. 4 hari gue gak ketemu kampung, gak ketemu orang. Jalan melipirin perkebunan. Gue nggak tahu bang, base camp Bermi itu di mana. Jadi memang gue ngikutin jalur setapak perkebunan aja tuh. Belum ketemu perumahan warga, tapi dari atas udah kelihatan perumahan warga. Nah, salah satu perkampungan yang gue lihat itu ada di sebelah kanan. Gue masuk lah perkampungan situ. Dan lu tahu apa yang gue rasain? Bertiga. Perkampungan itu gak ada kehidupan bang. Ada rumah. Tapi nggak ada kehidupan. Ada hewan ternak. Ada jemuran. Rumah ada. Kayak bangunan ditinggalin orang gitu aja. Bahkan ada warung kayak warung gubuk kampung gitu. Gue pengen beli rokok, karena rokok gue udah habis ke anak-anak. Wah rokok udah habis nih, enak di warung nih, kita beli. Dulu ada jualannya. Kita manggil-manggil, gak ada orang ya bang. Bahkan sampai gue ngetok rumah sebelahnya. Jadi memang rumahnya jaraknya agak jauh. Gak ada orang. Anjir nih kampung, sunyi banget ya. Gak ada orang sama sekali, tapi ada hewan ternak. Ada jemuran, hewan ternak. Tapi kampungnya bukan kampung kayak model, apa namanya, batu bata gitu bang ya. Masih kayak bilik-bilik bambu gitu. Ya perkampungan desa lah. Wah gak beres nih kampung, kata gue. Cabut lah yuk, cabut tuh. Cabut, keluar dari kampung itu ketemu perkebunan pisang bang, pohon-pohon pisang. Wah itu panjang bang, perkebunan pisang. Ada kali 200 meter. Wah anjing kebun pisang nih. Nah pas keluar dari perkebunan pisang itu ketemu kampung lagi. Nah beda halnya sama kampung yang sebelumnya gue temuin. Kampung ini yang setelah gue keluar ini ada kehidupan. Karena memang banyak orang warga tuh pada ngobrol-ngobrol sore menjelang maghrib sekitar jam 4-an lah. Mereka ini anehnya pas ngelihat gua bertiga itu kaget, bingung. Lah, mungkin di pikiran dia, ini orang dari mana? Kalau jalur pendakian bukan jalur sini. Ternyata yang gua lewatin itu bukan jalur pendakian bang. Jadi gue sempat diinterogasi sama si warga ini, anak muda. Ya seumuran umur 35-30 lah, nyamperin tuh 3 orang ke gua. Ditanyain, gue interogasi, anjir udah kayak maling gue. Kalian dari mana? Dari atas pak. Atas mana? Dari atas gunung pak. Loh, naik gunung? Iya naik gunung. Lah ini setelah saya masih naik gunung. Kenapa lo keluar dari sini? Loh, kenapa keluar dari sini masih bingung lo? Terus gue tanya lagi, maksudnya apa ya mas ya? Saya emang keluar dari sini, jalur sini. Enggak, mas. Sebenarnya keluar dari hutan itu jalurnya mana? Perkebunan, gue jelasin tuh. Saya lewat perkebunan, terus akhirnya saya ketemu kampung. Dan itu jaraknya lumayan, rumahnya tuh agak jauh. Baru saya ketemu perkebunan ini, keluar ini ketemu ini perkampungan mas gini.
Dijelasin sama dia, Mas, di belakang kebun pisang ini Pisang. nih nggak ada perkampungan. Merinding gua situ. Akhirnya gue dibawa sama mereka tuh ke rumah warga, mungkin kayak rumah sesepuh apa-apa gitu ya. Soal pelatarnya luas bang. Dibawa ke situ, sama dipertanyaan kayak gitu, gue jelasin apa yang gue udah jalanin kan. Ya sama tanggapan mereka begitu, nggak ada perkampungan di situ. Kira gue disediain air teko gitu, air kampung. Lu minum dulu ya mas. Mau kemana emang tujuannya? Mau ke base camp Bermi. Oh yaudah nanti kita anterin ke base camp Bermi. Emang gue tanya, jauh nggak sih pak dari base camp Bermi? Oh sini lumayan cukup jauh, kita udah beda kampung di sini. Mas salah jalur. Loh salah jalur? Setahu saya pak, turun dari jalur sini cuma jalur setapak itu doang yang saya jalanin tuh. Iya. Nggak ada mas, itu salah jalur. Wes nggak usah dipikirin. Nanti sampai base camp Bermi, saya kasih tahu sama si penjaga base camp ini. Jadi si penjaga base camp ini memang peka sama hal-hal seperti itu apa yang dirasakan pendaki. Karena bukan 1-2 orang doang yang ngalamin. Jadi mereka tahu lah. Iya. Dianterin lah tuh bang gua ke base camp Bermi. Sampai base camp Bermi, si warga lokal ini mungkin ngasih tahu ke pihak base camp kalau anak ini nggak beres nih. Dia banyak ngalamin kejadian, tolong dong dibersihkan dulu. Iya. Nah, pas gue mau balik, akhirnya gue nggak boleh balik dulu tuh. Gue dimasukin satu kamar, terus gue disuruh minum air. Baru gue disuruh pulang. Kata dia, biar bersih dulu, ya. Minum dulu ya, masuk kamar tuh. Gue nggak tahu dia baca-baca apa, nggak ngerti gue. Akhirnya dikasih air, udah tuh, baru balik. Perjalanan dong gue tuh. Ketemu sama anak Malang, gue kabarin, gue udah turun nih. Udah ketemuan di terminal Probolinggo aja. Ketemuan di Probolinggo. Cerita-cerita lah. Yang pertama dia bahas, Bre lu ketemu ini enggak? Orang gondrong berdua, anjir ketemu gua. Wah itu kacau tuh orang tuh, kacau tuh. Ih kacau ngapa Bre? Jadi pas gua cabut bang, yang lanjutin ke Rawembik tuh. Pas gua cabut dari Cikasur, 2 orang ini datang. Si orang gondrong sama mbah sama muridnya datang ke Cikasur. Kasih makan ikan cuek yang ikan apa sih bang? Kasih apa tuh dibungkus diinin pakai bambu. Ikan cuek ya yang dibambuin. Oh iya ikan cuek, iya benar ikan cuek iya. Mas, nih saya bawa makanan nih, dikasih tuh ikan cuek banyak. Dimakan aja dulu, dimasak lah sama mereka nih. Kebetulan ada logistik nih ya kan. Dimasak lah mereka, udah dimakan. Nah, 2 orang ini cabut bang, si mbah sama murid ini. Sama muridnya. Nah, kelar makan itu, jadi bungkusannya masih ada bang. Pas dia cabut, ngeliat bekas makanan itu belatung semua. Itu mereka semua tuh yang di Cikasur muntah-muntah. Wah, anjir nih orang bukan sih, gila nih. Bukan orang tuh. Tapi lihatannya ikan cuek. Cuek, orang makan rame-rame. Ikan cuek, ikan tongkol tuh di dalam. Yang taruh yang bungkusannya bambu kayak kotak kan. Makan rame-rame mereka katanya. Gue makan rame-rame gue makan rame-rame, setelah dicabut itu belatung semua. Wah gila tuh orang. Gue mikirnya wah itu udah kacau tuh. Jadi setelah dia pergi untungnya tim SAR datang bang. Turunlah dia ke bawah. Nah yang Ibu Rani ini, orang Malang ini sempat ketemu Ibu Rani bang. Nah, Ibu Rani ini sempat tersesat di Cisentor. Tersesat, terus dia nanya jalurnya mana yang benar. Pokoknya ada trouble lah, dijelasin. Di sini Bu jalur ke puncak lewat sini. Ibu Rani ini. Dan gue jelasin juga. Bre, kalau misalkan lu ketemu Ibu Rani di hari sebelumnya, otomatis si Ibu Rani, makanya tadi gue bilang harusnya Ibu Rani udah turun. Harusnya udah turun dia. Harusnya udah turun. Karena ketemu rombongan anak malam di Cisentor itu, Ibu Rani ini di hari kedua sebelum gue datang dong. Harusnya udah turun. Gue ketemu Bre. Di hari itu gue setelah lewat hutan Lumbu. Mau menuju ke Danau Taman Hidup. Ah gila lu gak mungkin lah, dia udah turun harusnya. Bareng sama rombongan gue yang anak-anak yang ketemu gue sebelumnya ngasih informasi. Teman gue di Cikasur ada yang harus sakit. Harusnya dia turun di hari yang sama rombongannya dia sebelumnya. Gue serius, gue jelasin kalau jadi gue bilangin tuh yang gue bilang ngotot-ngototan, Ibu harusnya udah turun di hari sebelumnya, bukan di hari yang sama sama saya ini. Jadi Bre, gue jelasin tuh, si Ibu Rani ini ngaku cuman
Berapa jam aja? Berapa jam? Berjam-jam dia jalan gak nyampe-nyampe. Wah gila gak masuk akal cuy. Serem sih itu. Nah, orang Malang ini punya nomornya Ibu Rani. Hmm. Jadi memang sempat kontak-kontak, tukeran nomor. Iya. Tukeran nomor, kita kontak lah. Setelah kita sampai Jakarta tuh, kita sempat komunikasi karena nanya Bu Rani, ngejelasin segala macam, kita ceritain, Bu, saya ini naik di tanggal sekian hari ini loh Bu. Ibu pun tanggal sekian hari ini, coba Ibu bayangin. Baru sadar Bang. Lah, iya ya. Kalau Ibu Rani sebenarnya bukan beberapa jam dia tersesat atau di jalur itu aja. Dia itu udah beberapa hari di jalur itu aja. Dan di hari yang sama ketemu sama gua, barulah dia melanjutin perjalanan lagi. Itulah Bang, cerita gue di Argopuro yang sampai sekarang seperti Ibu Rani yang apa yang dia alamin masih jadi tanda tanya. Dan apa yang gue rasain, ketemu kampung yang benar-benar sunyi atau kampung mati, dan segala macamnya, menurut gue, anjir nih apaan sih pendakian. Dan selama gue lakukan pendakian gunung, Argopuro ini menjadikan salah satu cerita yang menurut gue masih menjadi misteri sampai sekarang. Iyalah. Lu sampai lihat ada kampung, ternyata kampungnya nggak ada. Itu sesuatu, ya kalau kebanyakan orang bilang ya, itu mungkin dibilangnya kampung gaib kali ya. Iya, jadi Bang. Ada kehidupan yang memang kehidupan itu ada di sana, terus bisa terlihat mungkin dengan orangnya dalam keadaannya yang gue bilang, entah itu lelah, entah itu udah kayak putus asa, Iya. mungkin bisa terlihat oleh. Tapi secara logikanya, gue berpikirnya seperti ini Bang. Ya, ini gue sih berpikir positif aja ya. Iya. Tapi secara real yang apa yang gue lihat pada saat itu, ya emang nyata. Kampung dan gak ada kehidupan. Tapi secara logiknya gue pikirnya, karena gue kangen ngelihat kampung. Mungkin. Dan gue memang udah capek, timbul sugesti pikiran, ngeliat hal seperti itu. Iya benar. Dan anehnya lagi, itu kampung yang lu bilang, wah ada yang jualan. Itu ada barangnya. Ada, karena kita waktu itu, beli rokok, senang banget beli rokok dulu, beli air. Oh iya, nggak ada orang. Lu sempet ketok-ketok tadi kan? 4 rumah gue ketok, nggak ada kehidupan. Dan jarak rumahnya itu jauh-jauh Bang. Di sini satu, di sana satu, gue ketok-ketok. Gue sampai ke belakang-belakang sama Mange. Lah ini ada hewan ternak, ada orang, udah nggak ada anjir. Udah cabut. Serem sih itu. Gue biasanya nih, guys, gue podcast nih men. Biasanya gini gue podcast ya, gue nggak ada seserius ini gue dengerin cerita. Dan lu cerita itu gue seakan-akan gue tuh ikut lu. Dan gue ngebayangin gue ada di situ kayak gimana. Dan rasa kekhawatiran gue kayak gimana. Nah, makanya walaupun udah hampir 6 tahun berlalu, karena yang tadi gue bilang, pendakian ini menjadi suatu pengalaman yang nggak pernah gue lupain sampai sekarang ini. Gue kalau secara detail menjelaskan apa yang gue rasain dari Argopuro, itu panjang banget Bang. Perjalanan 5 hari 4 malam. Ini gue ngejelasin poin-poin intinya aja. Itu. Poin intinya aja. Gue sampai ke bawah. Udah kayak orang ada di situ dan itu serem banget. Nah itu si orang gondrongnya itu Ya. misterius berarti di situ. Misterius. Dan itu nggak terpecahkan sampai sekarang tuh. Sampai gue komunikasi sama si yang pas gue turun kita kontak-kontakan tuh. Nanti kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol lah. Nggak terpecahkan. Anehnya dia ngasih makan ke orang yang udah ada di bawah itu dalam keadaan jadi belatung ya. Jadi belatung pasti Dia nggak bawa makan, dia nggak minta makan sama lu. Kita makan. Nggak bawa carrier. Nggak bawa carrier. Depek doang. Ya sekarang logikanya gini. Ikan cuek. Ikan cuek itu belinya di mana? Nggak ngerti. Keranjangnya itu belinya di mana? Kenapa dia ngasih ikan cuek? Kayak gitu. Ya itulah. Ya sampai sekarang masih jadi tanda tanya menurut gue. Sampai sekarang ini. Ini harusnya Erik nih yang ada di sini nih. Rik, harusnya lu nih ada di sini nih. Jadi lebih apa ya? Lebih serius dapat. Kalau gua ya muka gua begini. Gak ada enak-enak ya. Jadi biasanya gua podcast tuh bercicilan. Pokoknya nggak banget deh gua ngebawain podcast. Tapi hari ini gua dengerin cerita itu. Bener-bener gua sampai gua udah, kalau kamera ngeliat nih gua udah mangap, udah ngantuk. Itu bukan karena bosan denger ceritanya. Karena gua kebawa itu dari cerita itu nih.
Anjing keren banget sumpah. Keren. Jadi wah, satu pelajaran dengan cerita lu di sini tuh jadi buat pelajaran buat gue. Ya pelajaran buat kita semua sih bang. Enggak, pelajarannya tuh gue nggak akan pernah naik gunung. Karena menurut gue orang selemah gue, apalagi Erik, kalau misalkan disuruh naik gunung, ini gue yakin gue akan menjadi orang yang paling lemah. Apalagi dengar cerita lu tentang lu tersesat tentang apa tadi itu? Burani tersesat dan fix 1000% gue nggak mau diajak naik gunung, gue nggak akan mau. Gitu lah. Juga sih. Jangan salah. Kenapa? Pernah challenge loh, dikit lagi loh. Emang iya? Udah challenge gue. Ayo loh. Jalan apa? Apa gue ya? Oh 5.000 komen. Kita gas penelusuran bareng gue stranger. Ini aku belum ngecek nih ada berapa. Iya. Berapa ya? Oke. Keren. Kita cek. Kalau ada 5.000 gimana? Jangan sampai gue naik gunung itu harus fisik yang kuat ya? Enggak juga bang. Enggak Yang juga. penting have fun aja. Balik lagi ke tagline kita. Jadi pendaki jangan takut sama setan. Nah, tapi gue bukan pendaki. Ya, Jadi maksudnya ini jadi pelajaran buat umum semua orang. Oh iya benar. Jangan takut sama setan. Dia tuh lemah dari kita. Iya benar tuh. Jadi buat teman-teman nih greener semua, terus besok pagi juga. Nah, kalau masalah naik gunung, nah ini mamen gue nih jagoannya nih. Dan jangan pernah takut naik setan. Naik gunung. Iyalah. Kita ngambil sisi baiknya aja. Kurang berapa? 2.000. 2000 komen. Ya kurang 2.000. Wah, kayaknya sebelum 2000 komen gue harus nge-gym dulu nih. Asik. Harus Kita nge-gym dulu memecahkan misteri-misteri yang ada di gunung bang dengan spirit Tapi box. jalurnya jangan kayak gitu. Jangan. Hah? Ada yang santuy. Jalurnya kalau bisa yang gini aja nih. Iya ada bang. Iya. Tapi di sana ada Apa tuh bang? Gojek nggak sih? Ojek gendong gitu, ojek gendong ya? Sumpah gue lemah banget. Enggak, kemarin gue penelusuran itu di daerah Bogor. Nah, Terus tiba-tiba ada salah satu tempat jalurnya itu begini. iya. Gue ngecek, baru nyampe setengah, pas gue balik lagi. Anjing gue capek banget. Akhirnya, apa yang gue lakuin sama Erik? Apa tuh? Benoy sama Kenny gue suruh. Dia penelusuran. Itu karena gue lemah. Oh tapi ini bener, nih cerita keren banget sumpah. Dan gue baru dengar cerita tentang gunung yang sekeren ini. Mungkin ada lagi kali cerita-cerita yang tentang gunung itu ya hal-hal mistisnya itu yang lebih keren lagi kali ya. Karena gue nggak pernah dengerin cerita-cerita orang naik gunung. Banyak lah, lebih gila bang. Apalagi besok pagi itu segmented tentang pendakian horor kan. Oh, iya. Dan itu banyak banget cerita yang lebih gila-gila lagi. Bahkan ada cerita yang dimana kayak lu nih naik gunung, ketemu sama orang yang dimana itu orangnya harusnya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Oh ini kan gila. Serius ada kayak gitu masih? Ih, ada bang. Dan wah, ini serius nih menurut gua. Kok bisa? Dan sempat foto juga. Itu orangnya? Orangnya. Nggak setannya? Iya. Dan itu ada di cerita besok pagi. Wah. Tapi fotonya nggak gue publish. Tapi- karena gue menghargai keluarga. Lu kapan tayang bang? Lo Nggak, kan gua. Ini jam kagak normal emang, error. Enggak, gue nggak tahu jam error apa enggak. Tapi yang begini kerjaan dia nih. Berarti besok tayang? Boleh tuh. Apa tuh? Enggak, yang bakal cerita itu, yang foto itu. Oh itu udah. Oh, udah. Udah lama. Banyak lah versi-versi cerita pendakian gunung gitu. Tapi memang nggak semua pendakian itu menyeramkan bang. Dari 100% ya 10% lah. Kayak gitu. Tapi balik lagi hal seperti itu kan timbul karena sugesti kita, Bener. visi kita yang lelah. Jadi timbul dengan rasa halusinasi segala macam, apalagi ke doktrin sama beberapa cerita horor yang kita baca sebelumnya kayak gua tuh. Iya. Neng Karo Puro selain mempelajari karakteristik gunung, gue pelajari juga tuh baca-baca apaan sih cerita horor ini. Jadi gue tersugesti ke situ kan. Tuh, dengerin tuh Greeners. Ya. Jadi jangan coba-coba naik gunung kalau lu nggak punya mental yang kuat. Kalau lu lemah kayak gue. Apalagi Erik lemah banget. Wah, keren banget cerita lo, bro. Gue sebenarnya pengen banyak nanya tentang cerita-cerita gunung. Makanya pas lo bilang, gue pengen cerita gunung nih. Banyak banget Gue misteri yang harus diangkat di gunung tuh. langsung pengen dengerin ceritanya. Harusnya sih ini bener ya. Tadi gue bilang, Erik ini harusnya yang jadi host. Karena kalau kita bicara tentang gunung horor ya,
Wah itu gila banyak banget. Parah. Lu punya teknologi yang canggih di zaman sekarang ya kan. Gue tertarik banget tuh. Pengen ngungkap beberapa misteri-misteri yang ada di atas gunung. yang belum terungkap. Salah satunya kayak orang-orang yang hilang di gunung, yang keberadaannya sampai sekarang ini entah di mana, mereka masih hidup atau enggak, bahkan sampai bertahun-tahun nggak ketemu jejaknya sama sekali. Nah itu yang gue bicara. Banyak ya cerita kayak Wah, gitu. itu banyak banget. Lah, teknologi gue mah siap. Nah, itu dia. Dengkul Kan gua yang nggak siap. kita ngambil di kaki gunungnya aja. Kaki gunung. Iya, gak usah naik-naik ke atas. Intinya jangan yang begini dah. Ah, Kalau bisa yang begini boleh. kita hadirin semua orang-orang terkait waktu saat evakuasi pencarian mereka. Oh bisa lo ngadirin mereka? Bisa. Oh ada kontaknya ya? Ya kita karena memang kita balik lagi besok pagi bersegmented sama pendakian horor. Ya dunia kita sama orang-orang gunung semua bang. SAR gunung. Mereka semua. Dan cerita mereka yang ngikut melakukan atau jobnya dia, relawan dia sebagai orang pencari mayat, pendaki hilang. Itu gila-gila. Gue berubah posisi duduk ini karena biar muka gue kelihatan. Dan tadi lihat samping nggak kelihatan, jadi biar gue kelihatan. Wah gila bro, keren ceritanya, keren. Ya oke lah, next nanti kita bercerita lagi ya di luar kamera nih. Jadi nanti gue pengen dengerin lagi nih cerita tentang pemanjat apa sih? Pemanjat atau Ya penikmat alam aja. Penikmat alam. Jadi, wah seru banget. Nih, cari narasumber yang begini, Ken. Oke. Jangan narasumber yang buka ini, Apanya? buka apa? Udah pokoknya gitu. Thank you banget bro ya, Siap, udah Bang Dika. datang di Green Investigation Room kali ini. Tumben ngomong gue bener, Green Investigation. Bener ya? Nah, biasanya gue ngomong belepetan bu. Karena memang podcast ini ya Erik, bukan gue. Ya, karena Eriknya nggak mau, jadi ya gue lah. Jadi kalian nih Greeners, jangan lupa kalian juga mampir ke channel YouTube-nya Besok Pagi. Pokoknya kalau kalian mau denger cerita tentang naik gunung ini loh, alam loh ya, jangan gunung yang lain. Gunung yang mana tuh? Kalau gunung yang lain ya, gue juga bisa manjat. Pokoknya kalian wajib subscribe channel Besok Pagi, channel YouTube-nya Besok Pagi. Ya, jadi kalau teman-teman Greeners yang suka dengerin cerita pengalaman tentang naik gunung, nah salah satunya channel YouTube yang satu ini nih, kalian wajib subscribe, terus sebar dah tuh ke keluarga kalian, pacar, nenek, mantan. Tapi mantan jangan yang udah meninggal ya, dia nggak punya handphone. Nah jadi kalian tetap share YouTube-nya Besok Pagi. Jadi thank you bro ya semuanya. Sama-sama, ya. Oke Greeners, sampai ketemu lagi di Green Investigation. Nah salah gue ngomongnya, edit. Nggak usah diedit. Jangan ya. Ya, jadi sampai ketemu lagi di Green Investigation Room Ghost Ranger Indonesia. Rangers, go green! Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan